Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan posisi elektron di dalam atom. Pada teori atom Bohr kita tahu bahwa elektron itu berada pada kulit atom. Tetapi setelah mempelajari mengenai mekanika kuantum, di sana kita ketahui bahwa dalam kulit itu terdapat subkulit. Kemudian di dalam subkulit nanti terdapat orbital, dan di dalam orbital inilah terdapat elektron. Satu orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Jadi lebih lengkap teori mekanika kuantum menyatakan posisi elektron. Kemudian bilangan kuantum ini ada terbagi 4. Yang pertama bilangan kuantum utama lambangnya N, bilangan kuantum azimut lambangnya L, bilangan kuantum magnetik lambangnya M, bilangan kuantum spin lambangnya S, semua dengan huruf kecil. Oke, kita ke yang pertama, bilangan kuantum utama. Lambangnya adalah N, kemudian bilangan kuantum utama menyatakan kulit tempat elektron berada. Ini sama dengan Bohr. Jadi ada nilainya N itu 1 sampai 7. Untuk N1 nama kulitnya K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P, dan 7Q. Semua lambang kulitnya adalah huruf besar. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L kecil. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit tempat elektron. Kemudian nilai L ini adalah dari 0, 1, 2, 3. Yang perlu diingat bahwa L, nilai subkulit itu selalu lebih kecil dari nilai kulitnya. Jadi L lebih kecil dari N. Sehingga kita simpulkan bahwa L tidak akan pernah sama dengan nilai N-nya. Nilai subkulit tidak akan pernah sama dengan nilai kulitnya. Apa maksudnya? Jadi dalam satu elektron tidak mungkin memiliki nilai kulit dan subkulit yang sama. Kemudian lambang subkulitnya untuk L sama dengan 0, lambang subkulitnya adalah S. Kemudian untuk L sama dengan 1, subkulitnya adalah P. L sama dengan 2, subkulitnya adalah D. L sama dengan 3, subkulitnya adalah F. Jadi misalkan subkulit D, O itu memiliki nilai L sama dengan 2. Jadi inilah yang dimaksud dengan bilangan kuantum azimut. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan M. Kemudian bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital tempat elektron. Nilai M ini adalah dari min L sampai dengan plus L. Jadi ada hubungan dengan nilai subkulit nanti. Kemudian satu orbital itu digambarkan atau dilambangkan dengan lambang atau dengan gambar satu kotak persegi. Ya, jadi satu orbital digambarkan dengan satu kotak ini. Kemudian satu orbital ini diisi maksimum 2 elektron. Sekarang kita akan melihat hubungan subkulit dengan nilai M-nya. Oke, kita coba isi kotak ini, hubungan antara subkulit dengan orbital. Kita mulai dari subkulit S. S itu nilai L-nya adalah, ini dia, nilai L-nya adalah 0. Kita isi. Oke, L-nya 0. Nilai M dari min L sampai dengan plus L. Ingat, ini dia. Nilai M adalah dari min L sampai dengan plus L. Karena L-nya 0, maka nilai orbitalnya juga 0. Ada berapa nilai orbital di sini? Ada 1. Berarti satu orbital yang bernilai 0 ini kita gambarkan dengan satu kotak. Nah, ini dia satu orbital. Nilai M-nya adalah 0. Ya. Kemudian P, nilai L-nya adalah 1. Ini dia subkulit P, nilai L-nya adalah 1. Nilai M-nya dari min L sampai dengan plus 1. Berarti dari min 1
0 plus 1 dari min L sampai dengan plus L. Ada berapa orbital di sini? Ya, ada 3 orbital, ada 3 nilai orbital, min 1, 0, plus 1. Berarti di sini ada 3 orbital. Kita gambarkan. Ini dia. Nah, 3 orbital. Tiap orbital nilainya adalah min 1, 0, plus 1. Oke, sekarang D. D ada berapa, nilai L-nya berapa? 2. Kita buat di sini 2, min 2, nilai M-nya dari min L sampai dengan plus L. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, ini ada berapa orbital di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata subkulit D itu ada 5 orbital. Kita gambarkan orbitalnya. Ada 5 kotak. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Tiap orbital nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian subkulit F sudah Ibu buatkan ini. Subkulit F nilai L-nya adalah berapa tadi? Adalah 3 di sini ya. 3. Berarti nilai M-nya dari min 3 sampai plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ini ada berapa orbital semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orbital. Ini dia. Sudah Ibu gambarkan. Tiap orbital itu nilainya min 3, min 2, sampai dengan plus 3. Jadi satu orbital itu dilambangkan, digambarkan dengan satu kotak. Oke, sekarang kita lihat jumlah orbitalnya. Untuk subkulit S ada berapa orbital ini? Ya, 1. Oke. P, subkulit P ada berapa orbital? Ya, 3. Subkulit D ada berapa orbital? 5. Subkulit F ada berapa orbital? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orbital. Nah, satu orbital, ini jumlah orbital ya. Jumlah orbital, nanti kalian tambahkan jumlah orbital. Nah, satu orbital diisi maksimum 2 elektron. Ini dia, satu orbital diisi maksimum 2 elektron. Sekarang subkulit S, jumlahnya ada satu orbital. Berarti maksimum elektronnya ada berapa? Karena dia satu orbital, maka di sini maksimum elektronnya adalah 2. Kita buat 2 elektron. Kemudian subkulit P ada 3 orbital. 1 orbital 2. Berarti 2 kali 3 ada 6 elektron. Nah, ini dia. Kemudian subkulit D jumlah orbitalnya ada 5. 1 orbital diisi 2 elektron. Karena ada 5 berarti maksimum elektronnya subkulit D ada 10 elektron. Ya kan? Kemudian subkulit F jumlah orbitalnya ada 7. Berarti maksimum orbital subkulit F 2 kali 7 berapa? 1 orbital 2 elektron. Karena ada 7 dikali 7 berarti 14 elektron. Jadi Ibu ulangi dari sini, kita simpulkan ini dia subkulit. Ini jumlah orbital, ini maksimum. Untuk subkulit S jumlahnya 1 orbital, maksimumnya elektronnya 2 elektron. Subkulit P ada 3 orbital. Ini orbitalnya ya. Maksimum elektronnya 6. Kemudian subkulit D jumlah orbitalnya 5. Maksimum elektronnya 10. Kemudian subkulit F orbitalnya ada 7. Maksimum elektronnya ada 14. Bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Lambangnya adalah S. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi elektron dalam orbital. Jadi kalau kita lihat, Ibu buatkan tabel di sini ada arah rotasi, kemudian nilai S-nya, kemudian posisi elektronnya. Untuk yang searah jarum jam, maka nilai S-nya nanti bernilai plus setengah. Jadi kalau searah jarum jam, S-nya adalah plus setengah. Nah, elektronnya dilambangkan, ini orbitalnya, kotak ini adalah orbitalnya, tempat elektron. Jadi kalau dia searah jarum jam, maka elektronnya digambarkan dengan panah ke atas seperti ini. Ya. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilai S-nya min setengah.
Nah, elektronnya dilambangkan dengan panah ke bawah. Nah, ini dia. Ya, jadi S plus setengah panahnya ke atas. Elektronnya ya dilambangkan dengan panah ke atas. Kalau S min setengah, elektronnya panahnya ke bawah. Oke, kalau S plus setengah searah jarum jam, kalau S min setengah berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita tahu bahwa satu orbital itu diisi maksimum berapa elektron? 2 elektron, berarti penulisan elektronnya seperti ini. Satu panah ke atas, satu panah ke bawah. Jadi satu yang searah jarum jam dan satu lagi yang berlawanan arah jarum jam. Jadi satu orbital diisi maksimum 2 elektron. Ini dia penulisannya. Baiklah, inilah dia materi kita mengenai bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, N, nilainya 1 sampai 7, lambangnya K, L, M, N, O, P, dan Q. Yang kedua bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Ini menyatakan subkulit, nilai L 0, 1, 2, 3. Nama subkulitnya S, P, D, dan F. Kemudian bilangan kuantum magnetik, nah ini dia M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital. Ingat, satu orbital dilambangkan dengan satu kotak. Ini tempat elektron. Nilai M dari min L sampai dengan plus L. Kemudian ingat, satu orbital diisi maksimum 2 elektron. Nah, dari tabel ini yang kita simpulkan, yang dapat kita simpulkan dan harus kalian ingat adalah subkulit S jumlah orbital 1 maksimum elektron 2, subkulit P jumlah orbital 3 maksimum elektron 6, subkulit D jumlah orbital 5 kemudian jumlah maksimum elektronnya 10, dan subkulit F jumlah orbital 7 maksimum elektron ada 14. Ini yang akan kita gunakan pada konfigurasi subkulit. Bilangan kuantum terakhir yaitu spin menyatakan arah putaran elektron. Nilainya 2, ada S plus setengah, ada S min setengah. Kalau S plus setengah lambang elektron panah ke atas, kalau S min setengah panah elektronnya ke bawah. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.